Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Nisha Nabila Supartika Subagja. Saya di sini mahasiswa semester 6 sedang mengikuti program studi independen batch 6 di PT Duta Wakaf Edukasi Wakaf Indonesia. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang Sahwatun 1, yaitu tentang wakaf uang amal jariah yang paling mudah. Langsung aja ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu juga. Karena di sini saya akan berfokusnya di wakaf uang, karena wakaf uang itu adalah amal jariah yang paling mudah, jadi di sini kita akan lebih terfokusnya pada wakaf uang. Tapi sebelum kita ke wakaf uang, kita cari tahu dulu. Mungkin rekan-rekan pernah nggak sih mendengar kata wakaf, atau ada di benak rekan-rekan kalian ketika mendengar kata wakaf itu apa? Pernah, saya pernah mendengar. Boleh dijelaskan menurut Kang Isan, apa sih itu wakaf? Baik, jadi menurut saya wakaf itu adalah suatu perbuatan seseorang di mana orang tersebut memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kang Isan. Ada lagi nggak? Baik, izin menambahkan, mungkin wakaf itu termasuk ada wakaf seperti bangunan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya, betul. Terima kasih Kang Isan dan Teh Rike. Ada lagi nggak dari yang lain? Izin menambahkan Teh, kalau Boleh. menurut yang saya tahu ya, wakaf itu kita menyisihkan harta atau benda kita, harta atau benda milik kita yang nantinya itu akan digunakan untuk kemudian hari gitu. Ya, betul. Terima kasih kepada Teh Maya, Kang Isan, dan juga Teh Rike ya. Mungkin di sini saya hanya akan menambahkan betul apa yang rekan-rekan jelaskan. Apa sih itu wakaf? Jadi menurut saya akan menambahkan sedikit, kalau wakaf itu betul adalah suatu perbuatan hukum yang dimana seorang wakif ini tuh menyisihkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya. Nah, di sini tujuan dari wakaf itu bisa beragam. Seperti misalkan tadi betul kata Terike, bisa mendirikan masjid, sekolah, rumah sakit, atau memberikan sumbangan kepada fakir miskin atau orang yang kurang mampu. Wakaf merupakan sarana untuk meningkatkan keberkahan rezeki dan memberikan manfaat kepada orang. Mohon maaf ya sebentar ya teman-teman, di sini ada sedikit gangguan. Bentar. Mohon maaf ya teman-teman, lanjut. Jadi wakaf itu merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran seseorang tentang keberkahan rezeki yang mereka miliki. Jika mereka memiliki rezeki yang lebih, apa salahnya mereka untuk mewakafkan harta bendanya? Karena dengan berwakaf itu enggak akan membuat kita miskin, tapi bila kita berwakaf itu akan menambah harta kekayaan kita. Jadi akan menambah rizki dan keberkahan rizki yang kita miliki. Dan kita juga bisa menyimpulkan ya, ketika mendengar kata wakaf, itu kita bisa berpikir bahwa itu wakaf itu adalah suatu kebaikan, berbagi kepada orang lain yang dapat memberikan kemaslahatan umum. Dilanjut ya. Menurut rekan-rekan sekalian nih, wakaf itu penting nggak sih buat dilakukan? Penting.
Penting, Teh. Ya, kenapa bisa penting? Ada yang bisa menjelaskan? Izin menjawab, penting soalnya kan nanti itu teh jadi buat amal jariah kita setelah kita meninggal gitu. Ya, betul. Ada lagi? Ada lagi nggak? Izin menjawab. Boleh. Mungkin wakaf itu penting karena dengan berwakaf itu menjadikan diri seseorang belajar dan melatih keikhlasannya gitu. Nah, betul. Ada lagi nggak dari yang lain? Cowoknya pada kemana sih ini? Izin menjawab, Teh. Boleh. Jadi kenapa wakaf itu penting? Karena untuk menumbuhkan sikap dermawan dan menghilangkan sikap kikir atau pelit, Ya. dan juga untuk menambah keberkahan harta kita. Ya. Ada lagi nggak dari yang lain? Tidak ada. Oke, betul apa yang disebutkan barusan oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih ya. Kenapa sih wakaf itu penting? Di sini saya akan menambahkan sedikit saja. Mungkin menurut saya sendiri pribadi, kalau wakaf itu memiliki banyak sekali manfaat dan juga kepentingan ya. Mungkin ada beberapa alasan yang mungkin saya akan jelaskan kenapa sih wakaf itu penting. Jadi yang pertama, itu bisa berbagi kebaikan. Jadi dengan kita berwakaf, kita dapat berbagi kebaikan kepada orang lain. Karena kan di sini wakaf itu adalah bentuk berbagi harta yang kita miliki kepada orang lain, sehingga bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Jadi dengan kata lain, wakaf itu kita dapat membantu orang lain untuk misalkan membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya. Terus yang kedua, itu membuat keberkahan rezeki semakin meningkat. Jadi wakaf ini dianggap sebagai amal jariah yang paling terus memberikan pahala kepada seorang wakifnya. Wakif itu adalah orang yang berwakaf ya. Jadi bahkan setelah meninggal pun, amalan tersebut akan terus mengalir. Jadi gak akan pernah terputus. Kita wakaf sekali di dunia, tapi pahalanya akan terus mengalir walaupun kita telah tiada. Ini dapat meningkatkan keberkahan rezeki juga dan mendapatkan keberkahan bagi keluarga si wakif. Jadi walaupun kita udah gak ada, insya Allah keberkahan tersebut akan turun ke anak cucu kita nanti. Terus yang ketiga, ini akan meningkatkan kemaslahatan. Di mana kemaslahatan masyarakat? Jadi wakaf di sini dapat memperkuat infrastruktur sosial ekonominya. Misalnya nih, ada wakaf tanah ya untuk membangun pertanian. Di sini dapat membantu masyarakat lokal untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Jadi di sini kita akan berwakaf tanah. Nanti kita akan memberikan tanah tersebut ke masyarakat untuk dikelola, sehingga masyarakat tersebut memiliki mata pencariannya sebagai buruh tani gitu. Jadi mereka dapat memanfaatkan tanah wakaf tersebut untuk menghidupi keluarganya. Terus yang keempat, itu mendukung pendidikan dan kesehatan. Jadi wakaf ini tuh dapat digunakan untuk mendirikan sekolah, perguruan tinggi, universitas, dan rumah sakit. Jadi di sini berkontribusi pada peningkatan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Kalian pernah mendengar gak sih ada beasiswa dari wakaf? Belum pernah dengar. Belum pernah. Baru kali ini ya. Mungkin di wilayah yang lain ya, di Cianjur mungkin belum karena masih terbilang sedikit ya beasiswa wakaf itu, karena kan di Cianjur mungkin belum terrealisasikan ya, wakaf-wakaf itu belum menyebar di kalangan masyarakat, sehingga sebenarnya bisa di Cianjur juga untuk yang ingin masuk kampus itu ada program untuk beasiswa dari wakaf itu sudah ada. Cuman mungkin di Cianjur karena masyarakatnya minim literasi sehingga belum bisa terrealisasikan. Tapi di beberapa wilayah seperti Yogyakarta itu kayak kampus-kampus swasta itu sudah diberikan beasiswa wakaf.
Jadi sebenarnya sebelum orang lain, lebih baik kita rubah terlebih dahulu. Jadi gak usah nunggu orang lain untuk berwakaf, kita coba dulu diri kita sendiri untuk berwakaf ya rekan-rekan sekalian. Nah, jadi wakaf di sini tuh untuk bentuk pengabdian kepada Tuhan untuk memperkuat spiritual kita, iman kita, bahwa wakaf itu adalah perbuatan yang sangat mulia yang mungkin dapat membawa manfaat jangka panjang bagi banyak orang. Jadi manfaat wakaf ini enggak hanya untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Ini selanjutnya. Nah, bila wakaf itu penting, apakah rekan-rekan di sini udah berwakaf? Belum teh. Belum teh. Semuanya pada belum nih? Sudah teh. Sudah sih. Yang belum gimana nih? Kenapa belum berwakaf? Alasannya kenapa nih? Karena sebelum ini itu berpikiran bahwa wakaf itu hanya berbentuk peninggalan tanah atau bangunan gitu. Jadi enggak, tapi setelah ikut Zoom ini jadi tahu oh ternyata ada wakaf yang emang sifatnya tuh lebih murah gitu. Apalagi dengan uang 60.000 kita sudah bisa berwakaf ternyata gitu. Iya, betul sekali. Ada lagi gak dari yang lain? Kenapa nih belum berwakaf? Alasannya kenapa nih? Izin menambahkan ya Teh. Sebenarnya sama alasannya karena kan sebelumnya itu taunya itu dalam bentuk tanah dan bangunan. Terus taunya juga wakaf itu kan buat orang yang mampu aja ya, jadi belum berwakaf sih gitu. Ya, ada lagi gak dari yang lain? Kenapa belum berwakaf? Dari saya sama seperti yang sebelumnya Teh. Jadi beranggapan kalau wakaf itu benar gitu ya, hanya boleh berwakaf itu oleh tanah atau bangunan. Tapi sebenarnya sekarang saya tahu juga kalau wakaf itu ada yang bisa menggunakan uang. Ya, betul. Mungkin alasan rekan-rekan semuanya, jika saya simpulkan mungkin ya, kenapa belum berwakaf? Karena kita sebagai mahasiswa yang belum bekerja, ya belum memiliki pendapatan per bulannya berapa, hanya mendapatkan uang jajan. Biasanya kalian dapat uang jajan berapa sih dari orang tua per harinya gitu? Atau setiap hari mau ngampus berapa? Rp30.000 Teh sehari. 30.000 teh. 30.000. Ada lagi yang lain? Ada lagi nggak? Nah, kira-kira kalau misalkan 30.000 itu cukup nggak buat bensin doang? Cukup. Juga bisa sih, masih bisa itu. Masih bisa. Terus kalau untuk menyisihkan untuk berwakaf nih per hari 1.000 bisa nggak? Bisa. Insya Allah bisa. Ya, yang penting asal niat dari diri sendiri ya. Yang penting kita udah tahu kalau wakaf itu nggak hanya berbentuk tanah dan bangunan, tapi ada wakaf berbentuk lain yang ternyata lebih mudah, murah, dan sederhana. Nanti kita bahas di slide selanjutnya ya. Nah, memang betul mayoritas umat muslim kenapa sih belum berwakaf? Karena yang pemahaman masyarakat muslim tahu umumnya wakaf itu hanya dilakukan oleh orang yang berharta lebih, kayak yang gajinya udah 2 digit ke atas lah. Kayak kita-kita yang belum punya rumah, belum punya tanah, boro-boro mau berwakafin tanah dan rumah. Kita aja belum punya rumah sama tanahnya, boro-boro mau diwakafin. Karena masyarakat itu taunya hanya ada ini aja, wakaf klasik. Terdiri dari tanah, rumah. Nah, jadi di sini wakaf biasanya dalam bentuk tanah dan bangunan yang mungkin membutuhkan biaya yang sangat besar dan komitmen yang tinggi. Jadi sehingga masyarakat mengetahuinya hanya kedua ini saja, wakaf klasik. Kenapa? Jadi berpikirnya kayak, apa sih ribet wakaf tuh harus punya ini dulu, padahal ada yang lebih sederhana. Ada gak sih solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu? Ada gak menurut rekan-rekan? Boleh sharing? Izin jawab Teh. Boleh. Tadi kan udah dijelasin ya ada wakaf uang. Nah, menurut saya solusinya biar semua orang bisa berwakaf di zaman sekarang itu meskipun mereka belum mampu ya dengan wakaf uang. Betul. Ada lagi nggak dari yang lain? Izin menambahkan Teh. Boleh. Hafiz ya?
Ya, jadi kalaupun emang kita tidak punya harta atau apapun yang bisa disumbangin, Ya. mungkin kayak saya pernah dulu tuh mewakafkan Al-Quran ke masjid gitu. Jadi biar bermanfaat bagi orang-orang yang ingin membacanya, mungkin seperti itu. Iya, bagus sekali. Masya Allah ya, Kang Hafiz udah bisa berwakaf ya. Berwakaf itu nggak harus berbentuk kayak tanah atau rumah. Ada juga kita bisa berwakaf. Mukena juga bisa, Al-Quran apalagi. Pokoknya mah apapun yang bisa memberikan kemaslahatan bagi orang banyak itu bisa. Itu bisa disebut wakaf. Selanjutnya ada lagi gak dari yang lain? Ada lagi gak dari yang lain? Izin menjawab teh. Boleh. Jadi menurut saya solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya atau mampu. Ya. Yang pertama mungkin harus diperkuat keimanan, utamanya itu ya. Karena kalau misalkan hati kita sudah kuat, maka akan timbul sebuah keyakinan yang kuat. Dan kalau misalkan sudah timbul keyakinan, maka akan timbul kesadaran dari diri sendiri. Jadi meskipun kita tidak memiliki harta yang banyak ataupun hanya memiliki sedikit harta di bawah rata-rata seperti itu ya. Kalau misalkan sudah ada kesadaran dalam diri kita ingin berwakaf, maka orang tersebut bakal berusaha untuk menyisihkan sedikit mungkin dari penghasilannya untuk berwakaf. Ya, terima kasih ya kepada rekan-rekan semuanya. Sebenarnya solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus menunggu kaya dan mampu itu tergantung bagaimana cara pandang kita melihatnya bagaimana. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Berwakaf itu nggak harus menunggu kaya melimpah dulu ya rekan-rekan sekalian. Jadi ada beberapa solusi agar semua orang dapat berwakaf tanpa harus memerlukan harta yang lebih. Yang pertama itu ada, kan di sini kita terfokusnya pada wakaf uang ya. Yang pertama itu ada wakaf uang. Nah, di zaman saat ini wakaf uang itu bisa dilakukan dengan nominal yang terjangkau, mulai dari Rp50.000. Itu kalian bisa berwakaf dan ini akan menambahkan pahala kalian dan ini akan membuat amal jariah yang akan terus berputar. Jadi nggak akan pernah putus-putus. Jadi mulai dengan 50.000 kalian udah bisa berwakaf hingga kisaran 1 juta. Itu bisa kalian juga berwakaf. Dan juga kalau misalkan kalian punya lebih dari uang 1 juta, itu boleh berwakaf. Lebih baik, lebih bagus. Cuman dari kita yang masih kayak statusnya mahasiswa, belum punya penghasilan, per hari aja kita udah bisa nabung 50.000 untuk berwakaf. Terus yang kedua, itu ada wakaf tanah kosong. Dimana jika memiliki tanah kosong nih, orang tua kita nggak kepakai gitu, kayak kebun, nggak dipakai kebun, nggak dipakai apa, kosong aja, nggak dipakai apa-apa. Dan jika memiliki tanah kosong seperti itu, kita dapat mewakafkan untuk kepentingan umum dan bisa membantu fasilitas yang lain. Kita bisa menjadikan tanah tersebut untuk usaha orang lain, kayak misalkan bertani atau berkebun, itu bisa. Terus yang ketiga ada wakaf produktif. Di sini wakaf produktif dengan mengalokasikan harta wakafnya untuk membantu saudaranya mungkin yang lemah, yang intinya mah yang belum bekerja lah. Jadi di sini kita bisa membantu ekonomi masyarakat sekitar atau keluarga kita. Jadi kita harus bisa mengingat bahwa setiap sedekah jariah kita, termasuk wakaf ya, itu memiliki nilai yang besar dan manfaat jangka panjang. Jadi nggak usah rugi kalau misalkan kita udah berwakaf. Berwakaf apapun, mau kayak baju atau kayak tadi Quran ya Kang Hafiz ya gitu, itu bisa. Jadi nggak usah merasa rugi. Malah kalau misalkan dipakai orang lain kayak mukena kita, baju-baju kita atau Al-Quran yang kita simpan di masjid, itu malah pahala yang membacanya juga akan mengalir ke kita. Gitu. Terus di sini saya mau minta tolong nih ke rekan-rekan, ada yang mau baca gak keputusan fatwa? Ada nggak? Izin membaca teh. Boleh.
keputusan fatwa Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Pertama, wakaf uang atau cash wakaf atau wakaf al-nuqud adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Yang kedua, termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Tiga, wakaf uang hukumnya jawaz atau boleh. Yang keempat, wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Yang kelima, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan. Ya, terima kasih kepada Kang Ihsan yang udah mau membacakan keputusan fatwa. Di sini ada Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Ini sini udah jelasin kalau wakaf uang itu adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun lembaga, atau juga badan hukum dalam bentuk uang tunai. Jadi berbentuknya tuh uang tunai. Boleh cash atau kayak di ATM ataupun juga di bank. Itu termasuk dalam kategori wakaf uang. Terus jadi uang di sini tuh adalah termasuk ke dalam surat-surat berharga. Jadi uang itu di zaman sekarang sudah sama dengan surat-surat berharga. Jadi uang dianggap sebagai surat-surat berharga. Yang ketiga, wakaf uang itu hukumnya boleh. Jadi oleh negara sudah disahkan nih kalau wakaf uang itu diperbolehkan. Yang keempat, wakaf uang itu hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Jadi wakaf uang itu harus disalurkan kepada apa ya? Kepada hal-hal yang bermanfaat. Jadi bermanfaat pun juga harus sesuai dengan perintah agama. Jadi nggak boleh melanggar. Jadi nggak boleh nih wakaf uang ini disalurkan untuk hal-hal yang buruk, itu tidak diperbolehkan. Terus yang kelima, ada nilai pokok wakaf uang yang mungkin harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Jadi pokok nilai uang ini oleh si nazir itu tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan ke keturunan nazirnya. Jadi benar-benar harus dikelola, diinvestasikan secara baik sehingga wakaf uang ini akan terus berputar. Selanjutnya, ada yang mau baca gak pasal 16 UU nomor 41 tahun 2004? Izin Teh. Boleh. Pasal 16 UU nomor 41 tahun 2004. Harta benda yang dapat diwakafkan terdiri dari 1. Benda tidak bergerak, contoh tanah, bangunan, dan tanaman. 2. Benda bergerak, contoh uang, logam mulia, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, dan surat berharga. Ya, terima kasih. Di sini di pasal 16 UU nomor 41 tahun 2004 di sini udah dijelaskan bahwa harta benda yang dapat diwakafkan itu terdiri dari 2 kategori. Ada yang tidak bergerak, ada yang bergerak. Kalau yang tidak bergerak kayak tadi tanah, bangunan, dan tanaman kan itu nggak bisa dipindah-pindahkan ya. Kalau misalkan kita punya tanah di suatu wilayah kayak daerah Cianjur Selatan itu nggak bisa kan digotong ke daerah kita gitu. Yang Cianjur kota gini. Terus kalau kayak benda bergerak kayak uang kan sekarang udah gampang lah dibawa-bawa kemana-mana karena bisa dipindah-pindahkan istilahnya, kayak dipindahkan dari satu tangan ke tangan yang lain kayak gitu. Apalagi zaman sekarang kan udah canggih ya. Sekarang kalau bawa uang yang banyak kayak 100 juta, kalau zaman dulu mah hari uang gitu, kalau pulang dari mana harus bawa uang di tas beratus-ratus juta takut kena copet atau apa. Kan sekarang lebih simpel ya, pakai kayak kartu ATM tinggal nanti gesek langsung bisa uang itu terambil, jadi bakal aman kan. Yang penting kartunya enggak hilang dan enggak lupa password gitu ya. Ini tuh selanjutnya di sini ada tadi juga dari awal udah dijelaskan kalau wakaf uang itu adalah solusi berwakaf bagi siapapun, bagi kalangan manapun, mau menengah, mau atas, apalagi wakaf uang itu adalah solusi berwakaf bagi kalangan manapun dan siapapun. Dan wakaf uang ini itu sah secara hukum agama dan hukum negara. Jadi kalian gak usah khawatir, gak usah berpikir kalau wakaf uang itu ilegal. Enggak, wakaf uang itu udah terjamin oleh negara keamanannya rekan-rekan sekalian. Selanjutnya, saya ingin bertanya nih, menurut rekan-rekan bagaimana sih caranya bilangin berwakaf uang? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu Teh, gimana caranya tuh? Sebelum saya menjawab, ada yang tahu dulu nggak?
Ditunggu sebentar ya Teh Maya ya. Langsung kasih ke Najir gitu bukan sih Teh? Bisa. Ada lagi gak dari yang lain? Caranya bila ingin berwakaf gimana? Ke tempat bajnas gitu ya Teh? Ya, bisa. Oh ya, mungkin buat rekan-rekan mungkin taunya kalau misalkan berwakaf itu hanya datang ke Baznas aja. Ya enggak? Taunya mungkin kita harus datang ke Baznas dulu baru bisa berwakaf. Betul. Iya, taunya kayak gitu. Ya, mungkin kalau misalkan kalian rekan-rekan lebih mengetahui ya seputar tentang wakaf, sekarang zaman udah canggih, nggak usah datang ke Baznas, apalagi Tete juga nggak tahu ya Baznas di Cianjur tuh di mana dan ada nggak ya Baznas di Cianjur gitu. Jadi sekarang simpel nih, udah ada platformnya yang menyediakan wakaf uang, yaitu salah satunya ini dia, Fasib Amal ID. Nah, di Fasib Amal ID ini udah ada tertera wakaf uang, ada wakaf tanah, tapi kita kan sebagai mahasiswa uang jajan aja cuman 30.000, 50.000, mungkin paling besar 100.000 mungkin ada ya mahasiswa ya. Cuman jarang mungkin ya. Kita nemunya under 100.000 ya. Nah, di sini kita wakaf uang. Di sini kita fokusnya udah ada wakaf uang. Di Fasib Amal ID udah ada fiturnya wakaf uang. Nah, di sini juga kita masuknya ke wakaf kolektif ya rekan-rekan sekalian untuk mendapatkan bisa membayarnya itu dengan 50.000 dan admin 10.000. Kita masukin data-datanya dulu kayak di sini. Kayak misalkan namanya, di sini tulisin nama, terus di sini nicknya berapa, terus di sini alamat rekan-rekan di mana, terus jangan lupa ini emailnya dicantumin. Buat nanti biar sertifikatnya langsung masuk ke email rekan-rekan. Di sini juga jangan lupa nomor HP yang sering digunakan. Boleh nomor WhatsApp, boleh nomor HP. Tapi usahain nomor WhatsApp sih. Jadi kalau misalkan nanti sertifikatnya enggak kekirim ke email, nanti ada chat dari admin melalui WhatsApp. Terus di sini kayak provinsi jangan lupa diisi. Terus ada kecamatan dan juga kabupaten jangan lupa diisi. Selanjutnya, di sini kita pilihnya di wakaf uang kolektif ya. Kalau wakaf abadi dan berjangka itu untuk nominalnya 1 juta. Kalau misalkan kita masuknya ke wakaf kolektif aja biar bisa 50.000. Nah, untuk kode merger ini kosongin dulu, nanti juga pas kalian udah membayar gitu wakaf uang ini, otomatis nanti bakal ada kode mergernya. Nah, di sini kita langsung masukin aja jumlah yang akan diwakafkan, kan dari 50.000 ya kita bisa berwakaf. Nah, kelipatannya berapa? Kita 1 aja biar jadi jumlahnya 50. Terus ada biaya administrasinya nih 10.000. Ini biaya administrasi buat apa sih? Kan ada nazir ya, istilahnya nazir itu yang mengelola harta benda wakaf kita. Masa iya sih nazir tersebut nggak diberi upah gitu, insentif yang udah rela capek-capean berjuang bekerja untuk mengelola, mengatur uang kita sehingga bisa terus berputar gitu ya. Masa kita nggak dikasih upah gitu ya? Kesian juga ya. Jadi kita harus ikhlas ya, di sini ada biaya administrasinya 10.000. Jadi semua total yang harus kita berwakaf itu 60.000. 50.000-nya untuk berwakaf, 10.000-nya untuk administrasi. Udah itu kita bisa pilih metode pembayaran. Nah, di sini pilih metode pembayarannya itu kalian ada pilihannya, ada bank, sama kita kan biasanya anak muda selalu pakai OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Link Aja dan lain-lain. Pasti jarang lah yang ngegunain kayak transfer gitu. Lebih enaknya pakai Dana ya daripada kayak pakai rekening bank gitu, agak lebih ribet kalau menurut Teteh. Jadi lebih nyaman pakai Dana aja sih kalau pengen transfer itu, karena lebih mudah aja. Terus langsung udah itu kita lanjutkan pembayaran. Udah lanjutkan pembayaran, nanti ada kayak di sini barcode muncul, nanti otomatis di scan sama kalian, di QRIS, nanti otomatis langsung terbayar. Nanti kalau misalkan kalian udah bayar, itu kalian akan mendapatkan sertifikat. Di sini ada sertifikat wakaf uang. Kan kita masuknya ke kolektif ya. Kolektif itu berarti gabungan dari masyarakat yang berwakaf dengan total Rp50.000 per orangnya, sehingga menghasilkan 1 juta. Jadi mengkolektifkan 1 juta dari berbagai orang, sehingga disebutnya wakaf kolektif. Dan di sini udah ada tertera nama-nama yang berwakaf. Nah, di sini berwakaf itu nggak hanya untuk orang yang masih hidup ya, tapi orang yang sudah meninggal pun bisa kita bantu wakafkan. Kayak misalkan kita tuh sayang ke nenek kakek kita yang udah nggak ada. Nah, apa salahnya kita menyisihkan 50.000 untuk berwakaf? Yang penting kita ingat namanya sama binnya apa.
Terus kalau misalkan untuk yang masih hidup biasa aja tulis nama kita ya, otomatis nanti bakal ada muncul nama kita. Terus di sini kan ini sertifikat wakaf uangnya. Selain sertifikat wakaf uang dengan 50.000 kita dapat akta ikrar wakafnya. Nah, ini akta ikrar wakafnya, dan di sini juga udah tertera dengan nama-nama kita. Jadi nggak usah khawatir, dengan 50.000 itu kita udah mendapatkan sertifikat dan juga akta ikrar wakaf. Selanjutnya. Nah, di sini kan tadi juga udah mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf. Nah, di sini ada seorang wakif. Ada yang tahu gak wakif itu siapa? Yang berwakaf. Betul. Jadi wakif itu adalah orang yang berwakaf. Ya. Terus nazir, ada yang tahu gak siapa? Izin menjawab, nazir itu pengurus yang mengurusi harta, yang mengurusi yang berwakaf tersebut, gini kan teh, gimana ya bahasanya gitu pokoknya mah. Iya betul, jadi nazir itu yang mengelola harta benda kita ya. Ya betul. Terus iya itu. Makuf alaih, ada yang tahu nggak? Makuf alaih, ada yang tahu nggak rekan-rekan? Pihak yang menerima manfaat teh. Ya betul. Dari wakaf kita. Ya betul. Jadi ketiga elemen ini tuh adalah orang-orang yang berpengaruh ya rekan-rekan sekalian. Di sini kayak wakif itu memiliki hak untuk menentukan nazir wakaf uangnya siapa, yang mau mengelolanya siapa sih orangnya. Terus kita dapat menentukan tujuannya, makuf alaihnya siapa yang akan diberi manfaat oleh kita dari hasil wakaf kita. Nah, di sini ada nazir nanti akan mengelola ketiga elemen ini. Jadi nanti tujuannya kita ada kelima elemen ini. Nanti kita si wakif ini bisa memilih mau keagamaan, mau pendidikan, mau sosial, kesehatan atau ekonomi. Jadi kita di sini bisa mengatur ingin kemana. Misalkan kayak keagamaan, kita meminta nazir nih tolong kelola di bidang keagamaan. Itu bisa kayak misalkan membangun masjid, madrasah, atau misalkan kita pengen dibeliin wakaf uang tersebut untuk Al-Quran, itu boleh. Terus pendidikan, kayak misalkan sekolah, universitas, bahkan beasiswa, itu bisa. Jadi wakif bisa menentukan arahnya mau kemana. Terus sosial, kayak membantu kayak di panti asuhan, kayak gitu, panti jompo yang kayak gitu. Itu kan kegiatan-kegiatan sosial yang membantu mensejahterakan masyarakat ya. Terus kesehatan juga udah jelas pasti kemana arahnya, ke rumah sakit, ke puskesmas yang kayak gitu, intinya yang bersifatnya kesehatan. Terus ekonomi, kita bisa membantu UMKM nih, masyarakat kecil yang ingin membangun bisnis. Nah, jadi makuf alaih ini adalah orang yang menerima manfaat dari wakaf kita. Nah, di sini juga wakif itu akan, kan tadi udah dijelasin, akan mendapatkan sertifikat wakaf uang dan akta ikrar wakaf uang yang dibuatkannya oleh siapa sih? Oleh LKSPWU. Ada yang tahu LKSPWU itu siapa? Izin Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang. Betul. Jadi sertifikat yang tadi ya yang udah saya jelaskan ini tuh dibuatnya oleh LKSPWU, dan LKSPWU itu adalah lembaga yang udah dilindungi dan udah disahkan secara negara. Jadi lembaga tersebut udah terpercaya. Jadi kalian nggak usah khawatir, dengan 50.000 uang kalian itu akan dikelola dengan sangat baik karena diawasi juga oleh BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Jadi kalian nggak usah khawatir uang kalian akan kemana, pasti akan dikelola dengan baik karena udah ada sertifikatnya, udah ada buktinya. Dan seluruh sistem perwakapan di Indonesia di sini juga tuh udah ada logo Otoritas Perwakapan Badan Wakaf Indonesia BWI ya. Selanjutnya, di sini saya hanya akan meminta kepada rekan-rekan untuk segera memiliki amal jariah ya melalui wakaf yang mudah, murah, sederhana, yaitu dengan wakaf uang di Fasib Amal ID. Jadi dengan 50.000 kalian udah bisa berwakaf dan memiliki amal jariah yang mudah, murah, dan sederhana. Mungkin itu rekan-rekan. Sebelumnya kita kan pemaparan ini udah selesai ya, kita ke sesi diskusi. Gimana? Ada yang mau bertanya nggak sebelum berakhirnya sesi diskusi? Ingin bertanya. Boleh. Nah, kan sebenarnya infak dan sodako juga memberikan uang ya kan teh. Ya. Jadi infak, sodako sama wakaf itu perbedaannya gimana ya teh? Okay. Sama-sama untuk sedekah dan menyenangkan orang lain gitu.
Betul, betul, betul. Ya, terima kasih ya. Teh Silpi ya. Ya, nanti kita jawabnya kita tampung dulu ya, Teh Silpi ya. Ya boleh Teteh. Ya. Yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak? Izin Teh. Boleh. Kan yang tadi pas Teteh paparin ya bahwa masyarakat itu belum mengenal lebih dalam gitu ya tentang wakaf uang gitu. Ya. Paling masyarakat itu taunya ya wakaf klasik gitu ya Teh. Mungkin bagaimana sih gitu cara agar masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam program wakaf uang ini Teh? Terima kasih. Ya. Terima kasih Terike. Kita tampung dulu ya. Yang lain dulu. Ada nggak? Dari cowok ini cewek mulu yang aktifnya, cowoknya pada kemana? Ya ada gak yang mau ditanyain? Izin bertanya Teteh. Boleh. Jadi kan wakaf ini tuh ada berbagai jenisnya kayak wakaf barang, wakaf uang gitu kan ya. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya tuh apakah materi itu bisa diwakafkan juga gitu? Berupa materi wakafnya gitu. Apakah bisa? Berupa materi? Iya. Iya. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Teteh Silpi mau nanya lagi. Boleh sok. Nah ini sesi diskusi kita. Boleh sok. Gimana? Tadi tuh kita bisa berwakaf mulai dari 50.000 ya. Ya. Terus nanti kita kan dapat sertifikat dari wakaf tersebut. Ya. Bisa gak sih Teh 50.000-nya patungan misalnya? Boleh aja sih, cuman langsung jawab aja yang ini ya, soalnya biar nggak gimana. Boleh bisa aja sih, cuman kan nanti yang tertera namanya jadi siapa gitu, jadi bingung gitu, ini buat siapa gitu. Kalau misalkan patungan masa ditulis namanya satu-satu kayak misalkan Silvi, Hafiz, Nesya atau siapa gitu kan masa gitu ya. Oh jadi Teteh wakaf itu dihususkan untuk satu orang gitu? Iya, boleh kalau misalkan sifatnya kelompok itu udah ada kayak wakaf berjangka itu kayak ada wakaf berjangka. Misalkan kita mau berjangka nih patungan 100.000 per orangnya. Nanti 10 orang yang mau berwakaf, nah itu bisa sebutnya wakaf berjangka. Dan biasanya wakaf berjangka itu nanti akan kembali ke kita lagi. Jadi kalau misalkan kita berwakaf 100.000 ya nanti bakal kembali lagi ke kita 100.000 gitu. Soalnya wakaf berjangka itu ada kayak kurun waktunya gitu, kayak misalkan aku mau berwakaf selama 2 tahun, berarti di tahun ketiga uang tersebut akan kembali lagi ke kita gitu. Jadi ada beberapa wakaf yang emang kayak abadi dan berjangka sifatnya. Kalau misalkan abadi itu akan terus berputar di sana dan gak akan kembali ke kita. Kalau misalkan berjangka uang tersebut akan kembali ke kita gitu. Perbedaannya itu aja. Oh gitu ya. Terima kasih Teteh. Ya sama-sama. Langsung dijawab aja yang tadi pertanyaan dari Teh Silpi. Izin bertanya dulu Teh. Oh boleh. Boleh. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa metode atau cara dalam wakaf uang itu diantaranya melalui platform Pasipamal ID ya yang tadi. Nah pertanyaan saya, apakah ada platform lain yang menyediakan untuk wakaf uang yang nominalnya itu di bawah dari 50.000? Oke. Ada gak Teh? Terima kasih. Oke, nanti dijawabnya ya. Kita jawab dulu yang Teh Silpi kesian. Ada lagi gak sebelum mau menjawab yang Teh Silpi nih? Kita ada yang mau nanya lagi? Atau udah? Udah ya kayaknya. Nah, izin menjawab ya Teh Silpi. Di sini juga udah ada nih pembahasan mengenai seputar di Sahwatun 2, tapi cuman kita belum belajar karena Teh Silpi udah kepo dan penasaran perbedaan kayak dari infak, sedekah dan wakaf itu gimana sih? Soalnya di sini ada di Sahwatun 2 udah dijelasin nih. Lebih mudah juga menurut saya, kayak dibentukin Nah, sini kan kayak apa yang membedakan wakaf dengan sodako, infak dan hibah. Nah, di sini udah ada nih, kelihatan. Kelihatan nggak di rekan-rekan?
Kelihatan teh. Nah, di sini kan ada perbedaan nih dari pengelolaannya dulu nih. Pengelolaan dari jenisnya ada 4 nih. Sodako, infak, hibah, dan wakaf. Kalau dari atas, harta benda yang didonasikan nih. Kalau sodako itu pengelolaannya akan segera segera didistribusikan sampai habis. Terus infak juga sama. Segera didistribusikan sampai habis. Terus hibah juga sama, segera didistribusikan sampai habis. Jadi sodako, infak, hibah itu sama-sama. Bila kita berinfak nih atau sodako, ada gak sih istilah kayak kita udah sodako nih ke orang lain tapi kembali lagi ke kita, ada gak sih? Kayak gitu? Gak ada kan? Gak ada teh. Gak ada. Terus kalian pernah gak sih sodako atau infak ataupun juga hibah mendapatkan sertifikat? Walaupun kita 1 juta nih sodakohnya, tapi ada nggak sertifikatnya? Gak ada. Gak ada ya. Nah, itu yang mungkin membedakan dari segi udah kelihatannya perbedaannya dari sana juga dari pendistribusiannya. Kalau misalkan infak sodako pasti kalau kita tujuannya nih saya gitu ya ingin bersodakoh atau infak ke Teh Silpi gitu 100 juta misalkan. Nah itu harus dihabiskan sama Teh Silpi gitu sampai habis uang tersebut. Kalau wakaf itu nggak bisa. Wakaf kalau misalkan wakaf pengen 100 juta nih, berarti itu wakaf tersebut gak bisa langsung disalurkan ke makuf alai, tapi akan dikelola terlebih dahulu oleh nazir. Kenapa pakai ada nazir? Ya karena untuk mengelola harta benda kita. Di sini tugasnya itu nazir itu nggak hanya mengelola, tapi akan menginvestasikan terlebih dahulu uang kita sehingga uang tersebut dapat berputar, lalu akan disedekahkan hasilnya kepada makuf alai. Jadi kenapa wakaf itu akan terus berputar ya? Karena ada istilah investasi. Kalau sedekah, infak, hibah itu nggak ada istilah investasi. Kalau udah dikasihin udah habis di orang itu. Nggak akan bisa berputar ke orang lain, berpindah-pindah ke orang lain. Jadi manfaatnya cuma hanya dirasakan oleh satu orang. Kalau wakaf bisa oleh masyarakat halayak banyak gitu ya. Terus mungkin perbedaan dari perbuatan hukumnya nih. Kalau sedekah udah tadi udah dijelasin lah, udah gak ada dokumen hukumnya, gak ada sertifikatnya, gak ada intinya bukti jelasnya. Jadi kita nggak bisa menggugat nih walaupun kita udah sedekah ke orang ini, tapi kita nggak bisa menggugatnya karena nggak ada bukti fisiknya. Infak juga gak ada. Nah kalau hibah ada kayak sertifikatnya, tapi bersifat hukumnya gak dapat dibatalkan kalau hibah. Terus sanksi hukumnya juga perdata. Kalau sedekah, infak itu sosial. Sedangkan wakaf itu ada dokumen hukumnya dan wajib harus ada, kayak sertifikatnya harus ada. Dan sifat ikatan hukumnya itu wakaf itu nggak boleh dibatalkan juga. Dan sanksi hukumnya itu bisa pidana penjara gitu. Terus perbedaan dari pejabat hukumnya juga. Kalau sedekah, infak, hibah, sedekah sama infak itu nggak ada ya dokumen hukumnya. Kalau hibah ada notaris. Nah kalau wakaf tadi udah dijelasin ada pejabat pembuat akta ikrar wakaf yang tadi LKSPU, udah ada LKS-nya ya. Mungkin perbedaannya dari sedekah, infak, hibah, dan wakaf. Itu perbedaannya ya udah kelihatan, udah signifikan. Selanjutnya pertanyaan dari Teh Rike. Bentar ya, kita kembaliin dulu ke sini karena materi kita masih ada di Sawatun 1. Oke, akan menjawab pertanyaan dari Teh Rike. Mungkin tadi Teh Rike bertanya ya seputar masyarakat itu gimana sih caranya dapat dalam program wakaf uang. Mungkin ada caranya Teh. Yang pertama itu kita dapat menyumbangkan sebagian dari pendapatan kita. Nah per bulan kan kalau yang udah kerja ya pasti akan mendapatkan pendapatan misalnya per bulan 1 juta. Nah itu kita bisa menyisihkan sebagai masyarakat pendapatan kita untuk berwakaf. Jadi sehingga setiap bulan itu kita akan rutin setiap sebulan sekali untuk berdonasi untuk berwakaf uang. Dan hal ini tuh bisa dilakukan kayak
donasi tunai gitu ya, cash kayak gitu, terus transfer bank atau melalui platform donasi online kayak yang tadi Fasib Amal itu bisa menggunakan di sana. Nah di wilayah kalian udah ada nggak sih kayak masyarakat yang meminta per kakaknya itu kayak 5.000 buat berwakaf? Ada nggak kayak RT-nya tuh yang selalu datang ke rumah setiap bulan sekalinya? Udah ada belum di wilayah kalian? Belum ya. Pasti rata-rata paling sedekah sama infak gak sih? Paling banyak itu ya? Iya. Iya teh, kayak perelek gitu. Ya perelek kan karena berpikirnya itu nggak ribet, nggak harus ngeluarin kayak sertifikat yang kayak gitu, padahal udah ada yang simple di Fasib Amal. Kalau kita dengan 50.000 juga udah dapat sertifikatnya. Kalau sedekah takutnya kan belum ini yang ngelolanya RT RW, maksudnya kita bukan suuzon gitu ya, takutnya dikelolanya kurang baik gitu, takutnya malah dipakai sama diri sendiri bukannya untuk terjun ke masyarakat, membantu masyarakat gitu. Jadi udah yang pasti-pasti aja lah kayak di Fasib Amal gitu, karena kan udah ada sertifikatnya juga ya, jadi udah terpercayalah intinya. Dan yang kedua itu membuat wakaf uang secara individu. Nah di sini wakaf uang itu nggak hanya untuk individu aja gitu, keluarga, tapi di sini juga wakaf uang itu bisa mencantumkan nama kita atau keluarga yang udah nggak ada, itu bisa di wakaf uang. Jadi sehingga yang penting nentuin aja jumlahnya pengen berapa berwakaf, tulisin namanya, udah jelas nanti akan dibuatkan sertifikatnya. Terus yang ketiga, berpartisipasi dalam program wakaf uang lembaga. Jadi di sini masyarakat itu dapat berpartisipasi dalam program wakaf uang yang diselenggarakan oleh lembaga keuangan syariah, lembaga amal ataupun organisasi non-profit yang mungkin memiliki program wakaf uang ya. Jadi mereka dapat mengikuti program wakaf uang yang sudah tersedia atau mendukung program-program wakaf uang yang sedang berjalan saat ini. Terus yang keempat itu menggalang dana wakaf. Jadi masyarakat dapat berperan penting nih sebagai penggalang dana program wakaf uang dengan mengajak orang lain untuk berpartisipasi dan menyumbangkan dana yang mereka miliki dengan tujuan boleh amal apa yang akan mereka pilih gitu. Kayak tujuannya pengen kemana. Terus yang kelima, kita harus bisa lebih cepat menyebarkan informasi. Jadi masyarakat di sini tuh dapat berpartisipasi untuk menyebarkan informasi tentang wakaf uang kepada, jangan jauh-jauh dulu deh, kita keluarga aja dulu sebelum ke rekan, ke teman kayak gitu, atau tetangga atau ke masyarakat. Kita lebih baik utamakan dulu keluarga. Kalau misalkan udah di keluarga nih udah berjalan nih wakaf ini, otomatis nanti wakaf tersebut akan menjalar sendiri gitu ke masyarakat. Kalau udah ada buktinya di masyarakat, di keluarga kita nih udah banyak berwakaf, terus langsung udah dapat sertifikatnya, nah bisa nanti kayak di status WhatsApp itu dimunculin kayak di post gitu sih, sertifikat wakafnya. Ini sifatnya bukan pamer ya, tapi kita untuk berbuat kebaikan, untuk menunjukkan ke orang lain kalau dari 50.000 juga kita bisa berwakaf, itu juga bisa. Jadi sehingga akan banyak orang tertarik terhadap wakaf uang ini, karena partisipasi masyarakat di sini tuh di dalam program wakaf uang itu merupakan sangat langkah yang paling penting menurut saya untuk membangun kebersamaan, solidaritas sosial, kayak kesejahteraan bersama intinya. Dengan berpartisipasi dalam wakaf uang, masyarakat akan dapat turut andil memberikan kontribusinya dalam dampak yang positif bagi diri mereka sendiri ataupun masyarakat luas. Mungkin seperti itu. Ya, begitu pertanyaan dari Kang Hafiz ya. Nah, ini pertanyaan Kang Hafiz luar biasa sih, keren. Sebelumnya nih, sebelum saya jawab, ada gak rekan-rekan yang bersedia berkenan untuk menjawab pertanyaan dari Kang Hafiz? Ada nggak? Saya ingin mencoba teh. Boleh. Sebelumnya izin bertanya ke Kang Hafiz. Maksud dari materi itu materi berupa harta atau materi berupa ilmu pengetahuan? Materi di sini mungkin kayak ilmu pengetahuan, mungkin kayak gitu. Oke. Jadi berbicara seputar materi ilmu pengetahuan, apakah termasuk ke dalam wakaf? Sebelumnya kita sudah tahu juga bahwa definisi dari wakaf itu adalah memberikan segala sesuatu yang kita miliki kepada orang lain untuk dimanfaatkan. Nah, dalam ilmu pengetahuan, contohnya misalkan seperti kita mengajar orang lain. Nah, itu juga menurut saya masih termasuk ke dalam wakaf. Karena apa? Karena dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Contohnya misalkan
ilmu dalam hal berwudu. Ini contohnya di pesantren ya, misalkan ya, berwudu. Kita mengajarkan kepada orang lain tentang tata cara berwudu dan sebagainya. Nah, si orang lain itu yang diajarkan oleh kita kan sudah mendapatkan ilmu dari kita ya, dan orang tersebut bakalan mengamalkan apa yang sudah kita berikan kepadanya. Jadi menurut saya pemberian materi ilmu pengetahuan itu masih termasuk ke dalam kategori wakaf, karena bisa dimanfaatkan oleh orang lain untuk menyelamatkan hidupnya. Mungkin itu. Kang Hafiz gimana? Berarti secara tidak langsung kita akang-akang atau teteh-teteh yang di sini berarti sudah ikut mewakafkan ilmunya, mungkin seperti itu. Ya betul. Cuman perbedaannya antara wakaf materi ilmu pengetahuan dan wakaf materi harta itu perbedaannya hanya satu, di mana harta wakaf materi harta itu dapat sertifikatnya gitu, dapat aktanya. Sedangkan kalau misalkan kita wakaf materi ilmu pengetahuan itu tidak dapat sertifikatnya. Mungkin sertifikatnya langsung gitu mah dari Allah gitu ya, sebagai dicap gitu ya orang yang soleh gitu, misalkan orang yang amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, bisa mengamalkan ilmunya kepada orang lain. Mungkin itu ya. Jadi simpulnya akta yang didapatkan oleh wakif materi ilmu pengetahuan itu berupa akta batin gitu. Kalau misalkan akta untuk materi harta itu disebutnya wakaf dohir. Mungkin itu Kang Hafiz. Oke. Terima kasih Kang atas jawabannya. Mungkin izin menambahkan sedikit ya, kayak tadi kayak misalkan kalau misalkan ya wakaf uang itu ada sertifikatnya, ada aktanya. Nah kalau kayak apa sih wakaf materi kayak gini tuh ada sertifikatnya, cuman mungkin ini sertifikatnya lebih kayak memberi apresiasi aja kepada rekan-rekan yang mau mungkin ya, yang mau belajar bareng, diskusi bareng, mungkin itu ya. Biar mempersingkat waktu, kita jawab aja pertanyaan dari tadi teh. Kang siapa? Bertanya teh? Saya teh. Ya, dijawab ya. Mungkin tadi pertanyaannya kayak ada gak sih platform yang mungkin menyediakan berwakaf uang di bawah 50.000? Pertanyaan gitu kan? Nah, dengan berwakaf 50.000 itu nggak ada, di bawah 50.000 itu udah nggak ada, karena udah ada peraturannya, udah ada aturan dan batasan bahwa berwakaf itu harus dari 50.000 paling sedikit ya, dengan 50.000 karena itu sudah menjadi aturan dan batasan kepada seseorang yang ingin berwakaf uang. Kalaupun misalkan ada nih ya yang bisa berwakaf platform gitu yang menyediakan wakaf di bawah 50.000, itu mungkin ilegal ya bisa disebutnya, karena tidak akan menerima kayak tanda bukti, sertifikat ataupun akta ikrar wakaf. Kalaupun ada itu ilegal, nggak resmi. Jadi lebih baik kita mengeluarkan, misalkan beda 10.000 nih, cuma 40.000 itu daripada beda 10.000, mending yang pasti-pasti aja arahnya kemana. Jadi lebih baik yang platform yang udah terjamin aja kayak di Fasib Amal ID gitu. Karena itu 50.000 juga kita udah bisa berwakaf, dan 10.000-nya itu untuk biaya administrasi. Jadi totalnya 60.000. Itu mungkin ada lagi yang mau bertanya? Jadi mungkin nominal 50.000 itu sudah ditetapkan oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau misalkan ada yang di bawah berarti melanggar aturan dari BWI. Iya betul. Disebutnya ilegal gitu. Iya betul. Oke, terima kasih teh. Ya terima kasih Kang. Ada lagi nggak dari yang lain? Nggak ada. Udah, kalau misalkan nggak ada, kesian juga ya, karena ini udah siang juga. Terima kasih loh buat rekan-rekan yang udah mau berpartisipasi dalam materi kali ini. Mohon maaf ya apabila pemaparan materi saya kurang sempurna, karena di sini juga kita sama-sama masih belajar ya rekan-rekan sekalian. Di sini juga kita masih belajar
Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dan kita bisa lebih sharing lagi seputar tentang wakaf di Sahwatun berikutnya. Mungkinnya rekan-rekan, terima kasih buat rekan-rekan semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya sekali lagi. Semoga kita semua sehat selalu, dimudahkan milik rezekinya ya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin teh. Ya, makasih ya buat rekan-rekan semuanya. Saya di sini Nesya Nabila selaku pemateri mungkin ya. Izin pamit undur diri buat rekan-rekan semuanya yang ingin live boleh live. Terima kasih ya. Terima kasih Teh buat materinya. Terima kasih teh, izin keluar ya. Ya.